Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan daerah Bapak Mas Ridho Kodarajatun MSI dan teman-teman seluruhnya yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Laila Rahmawati dengan 3 digit tim akhir 002, lalu ada Erika Septiana Putri 007, Lucy Iswatul Hasana 040, Syauki Abiyu Gifari 062, Nadia Maulida Rahma 066, Vanessa Savana 071, dan saya sendiri Anissa Mutiara Aulida 067 yang akan memoderatori pemaparan materi pada kali ini. Nah, yang pertama ini kita masuk pada latar belakang dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia ini berdasarkan hierarki dimensi waktunya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Lalu kita juga mengenal satu bagian penting dari perencanaan wilayah, yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan daerah. Nah, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan kembali adanya perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka sejak itu berlaku penyelenggaraan pemerintah daerah yang sistematik melalui pemilu yang dilaksanakan secara reguler. Nah, dengan kata lain, otonomi daerah telah mendorong demokratisasi tata kelola pemerintahan. Lalu, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia ini menurut perubahan paradigma perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang komprehensif mengarah kepada transparansi, akuntabilitasi, demokrasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah ini, daerah dituntut agar dapat mewujudkan tata kelola yang baik hingga menjadi good governance yang mampu mendorong para kepala daerah untuk mengembangkan kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, serta dapat mengkondisikan berbagai langkah reformasi birokrasi ke depannya. Dalam perspektif otonomi daerah, bahwa adanya otonomi daerah ini bukan hanya sebagai pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, tapi juga kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan yang baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya. Selanjutnya, di sini ada sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Sebelum kita masuk ke definisi apa itu sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, angka baiknya kita mengetahui apa itu perencanaan dan pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional ini diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional ini diselenggarakan dengan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Perencanaan pembangunan nasional disusun juga secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa lepas dari perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional
yang perencanaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada tujuan dari pembangunan nasional maupun daerah. Jadi pembangunan di dalam bidang permasalahan pembangunan dalam suatu negara ataupun masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan. Misalnya seperti ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga lain sebagainya. Alasan pentingnya atau tujuan perencanaan pembangunan suatu daerah ataupun pembangunan nasional yaitu di sini yang pertama adalah perencanaan pembangunan ini dilihat dari segi suatu alat atau cara yang dimana untuk mencapai tujuan dengan lebih baik dan juga mendapatkan alasan yang telah kuat untuk melakukan perencanaan. Terus yang kedua, dengan adanya perencanaan ini diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan dan juga adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang ketiga, dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan atau forecasting terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan ini dilakukan mengenai potensi-potensi dan juga prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko yang mungkin akan dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian itu dapat dibatasi dengan sedikit mungkin. Selanjutnya, yaitu perencanaan dapat memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik, the best alternative, atau juga kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik, the best combination. Lalu selanjutnya dengan perencanaan ini dilakukan penyusunan skala prioritas, yaitu memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usaha. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu dengan adanya rencana ini, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi, ya, atau control atau evaluation. Next. Konsep perencanaan dan pembangunan yang ampuh dan jitu pada pengelolaan perencanaan dan pengembangan perencanaan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan komponen-komponen seperti berikut. Di sini yang pertama ada pra-perencanaan, yang kedua ada perencanaan yang matang, yang ketiga ada implementasi dan pengawasan, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada feedback dari perencanaan dan pembangunan daerah. Next. Nah, konsep dari sebuah rencana dan strategi dalam perencanaan dan pembangunan daerah ini adalah sebagai berikut, yaitu di sini dapat dilihat ada skema dasar kaitan antar variabel umum pembangunan. Nah, dari skema di PowerPoint ini bisa dilihat bahwa variabel kemajuan sosialnya itu sebagai variabel akhir, yakni yang merupakan tujuan akhir dari adanya pembangunan daerah otonom. Ditentukan oleh bagaimana pembangunan sosial ekonomi dilakukan. Nah, kualitas pembangunan sosial ekonominya ini sangat dipengaruhi oleh kajian kerangka pemikiran dasar yang nantinya akan dijadikan acuan dalam perumusan rencana pembangunan ekonomi. Setelah kemajuan ekonomi teramati, nanti fungsi kontrol bisa berperan dalam memberikan informasi atau umpan balik pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya. Selain kontrol itu sendiri, yang melekat pada setiap pelaksanaan langkah-langkah pembangunan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, tampak jelas bahwa semua bagian dalam skema di PowerPoint ini berperilaku sebagai variabel umum yang berat kualitasnya selain ditentukan oleh manusia dan kondisi lingkungan regional maupun nasional maupun internasionalnya, yang dimana ada perencana
pelaksana kondisi perekonomian nasional, dan lain-lain. Itu juga turut menentukan kualitas bagian yang lain. Jadi variabel-variabel umum ini perlu diuraikan lebih lanjut menjadi variabel yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan nasional ini terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP yang memuat dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, dan yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM yang memuat dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, dan yang ketiga ada rencana pembangunan tahunan yang memuat dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Next. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan pembangunan secara nasional. Yang pertama ada RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang memuat dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang isinya berupa penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang yang mengatur RPJP nasional untuk 2005 sampai dengan 2025 itu merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Yang kedua ada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga, dan lintas kementerian lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan fiskal. RPJM nasional ini memuat perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM nasional tahun 2005 sampai 2009, kemudian RPJM nasional 2 tahun 2010 dan 2014, kemudian ada RPJM nasional ketiga tahun 2015-2019, dan yang keempat RPJM nasional ke-4 tahun 2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya ada Rencana Kerja Pemerintah atau RKP yang berisi dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun yang berisi penjabaran RPJM nasional dengan memuat prioritas pembangunan, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Kemudian, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah ini terdiri dari RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi misi perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang mengacu pada RPJP nasional. Yang kedua, ada RPJMD yang berupa visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah. RPJMD ini memuat dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Kemudian ada RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berisi dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Penjabaran dari RPJM daerah ini mengacu pada RKP nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian yang keempat ada rencana strategi satuan kerja perangkat daerah atau Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah. Nah, rencana Renstra SKPD ini memuat perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Kemudian yang kelima ada Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Renja ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD ini memuat
perencanaan untuk periode 1 tahun. Kemudian yang terakhir adalah ruang lingkup perencanaan pembangunan di kementerian atau lembaga. Yang pertama ada rencana strategis kementerian atau lembaga atau Renstra KL yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan serta strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsi kementerian atau lembaga yang disusun dengan berpedoman kepada RPJM nasional. Dokumen ini berisi perencanaan untuk periode 5 tahun. Kemudian yang kedua ada Renja KL, yang merupakan penyusunannya berpedoman pada Renstra KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan ini memuat periode 1 tahun. Next. Selanjutnya itu, di dalam pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perlu diperhatikan di mana ada tahapan-tahapan di dalamnya dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di Pasal 8 itu membahas tentang tahapan perencanaan pembangunan nasional yang meliputi di sini ada 4. Yang pertama itu penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana. Di mana dari keempat tahapan di atas ini itu diselenggarakan secara berkelanjutan atau kontinu, dan mereka berempat ini juga saling berkaitan dari mulai poin 1 sampai dengan poin 4. Sehingga secara keseluruhan 4 tahapan ini membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Nah, dari keempat tahapan ini, yang pertama itu penyusunan rencana, di mana tahapan penyusunan rencana ini dilaksanakan untuk dapat menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 langkah. Langkah yang pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah yang kedua adalah masing-masing instansi pemerintahan itu menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah yang ketiga itu melibatkan masyarakat sebagai stakeholder dan juga menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan dari masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dan langkah yang keempat itu penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah penetapan rencana, di mana penetapan rencana ini menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak yang ada yang terkait di dalam proses perencanaan ini itu wajib untuk melaksanakan tahap-tahapan ini, di mana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini ada yang seperti tadi sudah Lucy sebutkan, itu ada RPJP nasional dan juga daerah yang ditetapkan sebagai undang-undang atau peraturan daerah. Terus ada RPJM nasional dan daerah ditetapkan sebagai peraturan presiden kepala daerah dan rencana pembangunan tahunan nasional atau daerah yang ditetapkan sebagai peraturan presiden atau kepala daerah. Terus yang tahapan yang ketiga adalah pengendalian pelaksanaan rencana, di mana pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan juga sasaran pembangunan yang tertuang di dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut dipimpin oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya nanti menteri atau kepala Bapeda itu menghimpun dan menganalisis hasil dari pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tadi dari masing pimpinan kementerian, lembaga, dan juga satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dan tahapan yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana, di mana evaluasi pelaksanaan rencana ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis itu mengumpulkan dan juga menganalisis data atau informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja dari pembangunan, di mana evaluasi ini juga dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan juga
sasaran kerja dari evaluasi pelaksanaan rencana ini itu mencakup dari masukan atau input, yang kedua keluaran atau output, yang ketiga itu hasil atau result, yang keempat itu benefit atau manfaatnya, dan yang kelima itu adalah dampak atau impact-nya seperti apa. Nah, di dalam rangka perencanaan pembangunan ini, setiap kementerian atau lembaga itu baik dari pusat ataupun daerah berkewajiban untuk melaksanakan tahapan ini, yaitu evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan juga tanggung jawabnya. Di mana dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan ini, kementerian atau lembaga, pusat ataupun daerah itu wajib mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan untuk ukuran yang sesuai dari masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Next. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi merupakan salah satu bagian tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Vanessa, bahwa pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengaturan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan daerah telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 28 ayat 1 dan 2, yang meliputi pertama, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan, kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Yang kedua, Menteri atau Kepala Bapeda akan menghimpun dan menganalisis pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan, kementerian, atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Next. Lalu selanjutnya di sini ada evaluasi. Evaluasi pelaksanaan rencana ini merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja ini mencakup masukan, lalu ada keluaran, hasil, manfaat, dan juga dampak. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan ini, kementerian atau lembaga baik pusat maupun daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana tersebut. Pengaturan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan daerah ini telah tercantum juga di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 29 ayat 1 sampai ayat 4 yang meliputi yang pertama itu ada pimpinan kementerian atau lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian atau lembaga periode sebelumnya. Yang kedua, kepala satuan kerja perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah periode sebelumnya. Yang ketiga, menteri atau kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian atau lembaga dan evaluasi satuan kerja perangkat daerah. Dan yang keempat, hasil evaluasi tersebut ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode berikutnya, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan juga evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ini telah diatur di dalam peraturan pemerintah. Next. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan nasional akan juga berpengaruh pada proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah memiliki visi misi, strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuan. Pemerintah membentuk program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan.
RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJP daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka substansi dan esensi dari sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah menjadi semakin perlu untuk dimantapkan dan disempurnakan, guna lebih menjamin penyelenggaraan pembangunan di pusat dan daerah yang lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 2. Kita telah memaparkan materi dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.